Halo sahabat properti, selamat datang kembali di channel Properti Go. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar lagi dari guru kita Tung Desem Waringin tentang Life Revolution. Jangan lupa like, share, and subscribe pada channel ini jika sahabat menyukai video ini. Selamat datang di channel Properti Go. Halo sahabat properti, selamat datang di channel Properti Go. Rata-rata manusia ketika mengkaitkan sesuatu arti dengan emosi yang negatif, mereka akan mengambil keputusan yang negatif. Dengan keputusan yang negatif, mereka akan mengambil tindakan yang negatif. Dengan tindakan yang negatif, mereka akan menerima hasil yang negatif. Dengan hasil yang negatif, nasibnya juga negatif. Orang yang sukses, walaupun emosinya negatif ataupun positif, dia memberi arti entah positif, entah negatif. Sekali lagi saya ulangi, dia boleh memberi arti entah positif, entah negatif. Tapi yang jelas, dia membuat tindakan menuju hal-hal yang positif, yang membuat dirinya jadi lebih baik. Saya beri contoh, ada dua manajer di depan rapat, di depan semua anak buahnya. Kemudian pimpinannya ngomong, kalian berdua berdiri, dasar goblok, otak isinya tai. Beresin barang-barangmu sekarang juga, kalian berdua saya pecat. Yang satu baru mau tanya apa? Mau tanya apa lagi? Mau minta pesangon? Ini ada pesangonnya, sudah saya siapin. Dilempar, uangnya dilempar di depan seluruh anak buahnya. Ini pesangonnya, ambil tuh, pergi sana juga, beresin sekarang barang-barang kamu. Oke, sebagai manusia biasa, marah adalah wajar. Sekali lagi, pertanyaan saya, tindakan apa yang Anda lakukan ketika Anda marah? Anda memberi arti apa dan kemudian Anda kaitkan dengan pola tindakan seperti apa? Misalnya, dua manajer tadi, yang satu marah. Begitu marahnya dia ngomong di dalam hati, awas ya, kamu tidak berhak ngomong seperti ini. Kamu menghina saya, kamu menghancurkan nama saya di depan seluruh anak buah saya. Pulang saya bunuh kamu. Pertanyaan saya, kalau dia membunuh, apakah dia menyesal? Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau dia masuk penjara, apakah dia menyesal? Bisa jadi. Tapi sekali lagi, bisa jadi dia tidak menyesal. Karena terserah apa yang dia kaitkan. Dia memberi arti apa, terserah dia. Misalnya, ada orang yang pada waktu membunuh, dia malah masuk penjara, dia bukannya menyesal, malah bangga. Ada. Bahkan dia merasa masuk S3 di dalam penjara. Ketika ada orang lain macam-macam sama dia, mau macam-macam lagi, bunuh sekalian. Saya sudah pernah membunuh orang. Malah bangga. Karena dia kaitkan, berarti dia adalah orang yang berani, orang lain tidak berani. Bisa jadi seperti itu. Makanya kualitas hidupnya adalah jadi penjahat. Dan sengsara, diburu-buru, bisa mati di ujung peluru. Bahkan misalnya anaknya datang, Papa, aku dianggap dia anak pembunuh di sekolah, aku dihina. Dia bisa jadi marah. Salahnya sendiri, kenapa kamu mau jadi anak saya? Kalau orang yang mau mengkaitkan arti bahwa dia paling benar, ya dia akan mengkaitkan dia paling benar. Yang jelas kualitas hidupnya akan menjadi kualitas hidup penjahat. Nah yang satu lagi, yang sama-sama manajer, yang marah. Mungkin dia juga marah. Dia marah di dalam hati. Mungkin emosinya negatif. Sekali lagi, emosi negatif boleh saja. Selama dikaitkan tindakan yang positif. Oke. Dia ngomong juga di dalam hati ketika goblok dasar otak isinya tai. Dia marah di dalam hati. Di dalam hati dia ngomong, kamu tidak berhak ngomong seperti itu di depan anak buah saya. Kamu menghina saya. Saya akan buktikan di luar perusahaan ini bahwa saya akan jauh lebih sukses dibanding kamu, lebih bahagia dibanding kamu, lebih kaya dibanding kamu, keluarga saya lebih harmonis dibanding kamu. Dan ketika saya lebih segalanya dibanding kamu, saya akan datang ke rumah kamu dan kamu akan saya bawakan parcel. Parcel sungguhan, bukan yang isinya tai, oke? Nah ini, walaupun dia punya emosi yang negatif, tapi dia langkahnya positif. Setiap dia di luar, pada waktu dia kerja di tempat yang lain atau bisnis tempat yang lain, ketika dia loyo, dia ngomong dalam hati, mau dihina lagi, goblok, otak isinya tai. Tidak mau, buktikan bahwa kamu bisa sukses, kamu bisa lebih hebat dibanding dia. Dia menggunakan kemarahan, tapi kemarahan ini digunakan dengan cara yang positif, membuat dia jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Dan ketika dia sukses, sungguh-sungguh sukses, dia datang kepada mantan atasannya dan dia beri parcel, benar-benar parcel sekali lagi, bukan yang isinya tai gitu ya. Dan dia ngomong kepada atasannya, mantan atasannya yang mengeluarkan dia, terima kasih Pak, karena Bapak saya jadi hari ini. Ketika atasannya tanya, lu yang mana? Tidak usah diomong, itu loh Pak yang gara-gara otak isinya tai, tidak usah begitu ya. Nah ini yang menarik. kualitas hidupnya jadi berubah lebih baik karena dia memberi arti
walaupun artinya sama, arti yang negatif, tapi dia mengkaitkan dengan pola tindakan yang akhirnya membuat dia jadi lebih baik. Sekarang tiba saatnya, bagaimana membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kita kepingin kualitas hidup kita menjadi lebih baik, ada 3 pertanyaan yang akan membuat kualitas hidup kita lebih baik. 1. Ketika kita mengalami sesuatu hal, entah positif entah negatif, pertanyaan yang pertama yang membuat kualitas hidup kita jadi lebih baik adalah, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Ketika Anda mengalami suatu hal yang negatif, Anda selalu ngomong, nggak ada. Oke, saya sekali, kalau ada, kira-kira apa yang bisa kita syukurin? Selalu ada hal-hal yang bisa kita syukurin. Percaya atau tidak? Coba tes, Anda bayangkan kejadian-kejadian yang paling rendah dalam hidup Anda. Ketika waktu berlalu, seringkali kita tahu bahwa karena kejadian yang paling rendah itu, hidup kita menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih hebat karena hal itu. Contoh, ketika saya dulu ditolak oleh banyak wanita karena saya sekolah tidak pintar, karena saya tidak mempunyai mobil, kejadian yang paling rendah tadi membuat saya akhirnya jadi mahasiswa teladan, menjadi juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara cepat tepat P4, dan sampai akhirnya punya mobil, jadi salesman, sukses, dan selalu hari ini menjadi sukses pun sebagian besar karena kejadian titik terendah ketika pernah dihina oleh orang yang saya taksir. Jadi saya sungguh bersyukur kalau mungkin saya tidak pernah dihina saat itu, mungkin saya tidak akan pernah menjadi hari ini. Sekali lagi, selalu ada yang kita bisa syukuri dalam satu kejadian. Tapi kalau kita berhenti hanya sampai disyukurin saja, Anda jadi naif. Maksudnya naif apa? Hidup Anda tidak menjadi lebih baik, Anda hanya mensyukuri dan Anda pasrah, tapi tidak berjuang lagi. Pasrah beda sekali dengan menyerah. Banyak sekali orang mengasosiasikan dengan pasrah sama dengan menyerah. No, tidak sama sekali. Pasrah berarti kita terima apapun yang terjadi, tapi yang belum terjadi, kita tetap boleh berjuang. Boleh berkembang, boleh menikmati prosesnya, tapi kita terus menjadi lebih baik. Jadi 1, apa yang kita syukuri dari kejadian ini? Apapun. Kemudian, pertanyaan yang kedua yang akan membuat hidup kita mempunyai kualitas yang lebih baik, yaitu, apa yang harus saya pelajarin karena atau dari kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, lebih harmonis, lebih kaya, lebih sehat, atau apapun yang membuat kita menjadi lebih baik. Dengan pertanyaan ini, kita dibimbing, kita mengambil pelajaran, atau kita harus belajar apa yang membuat kita menjadi lebih baik. Ketika saya ditolak dan dihina oleh orang yang saya taksir, apa yang saya pelajari? Yang saya pelajarin saat itu, saya tahu persis bahwa wanita senang sekali laki-laki yang menonjol. Sudah pasti menonjol pada tempatnya. Anda jangan ngelonjor dulu pikirannya kemana-mana. Menonjol dalam arti wanita kan senang laki-laki yang juara, atau ketua kelas, atau juara karate, atau juara kelas, atau juara apapun, yang mempunyai materi. Pasti, kenapa tidak? Itu yang saya pelajarin. Kalau saya kepengen sukses dalam hubungan saya dengan lawan jenis, sudah pasti saya harus menonjol di tempat yang tepat. Kemudian pertanyaan ketiga yang akan membuat kita mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Begitu setelah Anda, apa yang saya pelajarin? Pertanyaan ketiga, Anda lanjutkan dengan pertanyaan ini. Lalu, apa yang harus saya lakukan yang akan membuat saya A. merasa lebih baik, B. menjadi lebih baik, C. membuat saya bisa menjadikan orang banyak menjadi lebih baik, D. direstui Tuhan. Contohnya begini, ketika kita mengalami satu kesedihan, misalnya suatu hal yang negatif, kemudian kita tanya, lalu apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik? Banyak orang hanya melakukan yang membuat dia merasa lebih baik, tapi tidak menjadi lebih baik. Minum pil koplo, lolak-lolok, mabok, dia mungkin merasa lebih baik, tapi apakah dia menjadi lebih baik? Tidak. Malah hidupnya kacau balau, dia tidak bisa memikir, kemudian kena kanker liver, atau muntah darah, kebanyakan pil koplo. Nah, saringan ini
yang akan membuat kita mempunyai hidup yang lebih berkualitas. Sekali lagi saya ulangin 3 halnya. 1, apa yang kita syukurin dari kejadian ini. Yang kedua, apa yang harus kita pelajarin karena atau dari kejadian ini yang akan membuat kita menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, lebih harmonis, lebih kaya, lebih sehat, atau lebih apapun. Yang ketiga, lalu apa yang harus saya lakukan yang akan membuat saya selain merasa lebih baik, benar-benar menjadi lebih baik dan membuat orang banyak menjadi lebih baik dan direstui Tuhan. Kalau kita melewati saringan ini, hidup kita akan jauh lebih berkualitas. Oke, sekarang tibalah sampai saatnya kita ke tugas dari CD keempat ini. Tugas Anda hari ini adalah menuliskan 3 asosiasi Anda di masa lalu terhadap kejadian apapun yang membuat Anda menjadi lebih baik. Dan 3 asosiasi atau arti yang Anda berikan kepada suatu kejadian yang kemudian Anda punya pola tindakan yang membuat Anda menjadi lebih buruk. Saya akan beri contoh. Ketika saya menghadapi satu kejadian, orang tua saya sakit dan saya tidak bisa bayarin. Dari kejadian tadi, saya memberi arti bahwa saya harus jadi kaya. Sehingga ketika orang tua saya sakit, atau siapapun yang saudara saya dekat sakit, saya bisa bayari dengan sangat-sangat baik. Itu satu kejadian membuat saya menjadi berdaya, begitu kuatnya, begitu tangguhnya sampai hari ini. Itu salah satu asosiasi yang saya lakukan yang membuat saya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, tentang rokok, tentang obat bius, tentang alkohol. Saya kaitkan dengan sesuatu hal yang sangat menjijikan, disgusting. Karena saya pernah melihat om saya, ketika dia kecanduan obat bius, dan ini sangat powerful sekali, termasuk ketika emak saya sendiri, dia perokok, dan baru dia merokok, dia batuk-batuk, dan keluar dahaknya, keluar darahnya. Saya kaitkan dengan sesuatu hal yang menjijikkan, ngerokok seperti itu. Obat bius menjijikkan. Akibatnya tidak in trillion years saya harus merokok ataupun minum obat-obatan. Bagi saya sangat-sangat menjijikkan. Itu adalah salah satu asosiasi yang membuat saya jadi lebih baik. Hari ini jauh lebih sehat karena saya menghindari hal-hal yang membuat saya terjerumus dari alkohol ataupun obat-obatan. Kemudian yang ketiga, dulu dari kecil saya melihat orang tua saya rajin menabung dan akhirnya dia bisa beli rumah besar, dan dia menghemat, dan dia betul-betul hidup dalam arti mengatur keuangannya dengan baik. Nah, sampai hari ini pun saya mempunyai asosiasi, kalau saya mengatur uang saya dengan baik, saya jauh lebih kaya dibanding orang yang tidak punya kemampuan untuk mengatur uang dengan baik. Termasuk dalam hal ini adalah kebiasaan saya menunda kesenangan. Ketika saya bisa beli Mercy S-Class, saya tidak beli Mercy S-Class. Saya menunda kesenangan dulu sampai punya peternakan duit, baru beli Mercedes-Benz gitu. Itu menunda kesenangan. Ini adalah asosiasi yang sempurna. Saya menunda kesenangan dengan tetap senang dan akhirnya senang luar biasa karena saya beli barang-barang konsumtif saya dengan pasif income saya, bukan dari aktif income. Kemudian 3 hal misalnya yang asosiasi negatif, yang diasosiasikan terhadap hal-hal yang negatif. Saya beri contoh, misalnya guru saya, Anthony Robbins. Dia mengasosiasikan pada waktu dia makan dengan satu kenikmatan yang luar biasa. Kalau dia kesepian, dia butuh connect dengan dirinya sendiri, dia akan makan begitu berlebihan. Dia makan dengan nikmat sekali, dan kalau tidak makan berarti dia pusing. Lapar berarti pusing, apa yang jadi? Dia berat badannya berlebihan sampai lebih dari 30 kilo, 40 kilo, akibatnya kegendutan, dan itu adalah asosiasi yang salah. Makan adalah untuk membuat kita sehat, bukan untuk membuat kita tidak sehat. Makan harus secukupnya. Itu adalah asosiasi yang salah yang membuat orang tidak nikmat. Misalnya saya beri contoh lagi, misalnya ada orang ketika dimarahin, dia memberi asosiasi apa? Berarti atasan sentimen. Kalau atasan sentimen, percuma dia kerja keras di situ. Akibatnya dia kerjanya loyo-loyo, akibatnya bolos-bolosan, akhirnya dia malah mendapatkan hal-hal yang negatif, yaitu akhirnya dia dikasih surat peringatan, bahkan dipecat. Kenapa? Karena dia mengasosiasikan ketika atasan marah, bukan diasosiasikan bahwa dia ditantang menjadi lebih baik, ditantang membuktikan lebih baik, tapi dia asosiasikan bahwa dia dibenci,
Asosiasi dibenci pun juga boleh, selama kalau Anda menunjukkan gigi, yes, Anda boleh benci saya, tapi kan saya buktikan bahwa saya tetap berprestasi, pokoknya hasilnya baik. Terserah, asosiasi sekali lagi, saya katakan, orang yang sukses, walaupun dia memberi arti yang akhirnya menimbulkan emosi yang negatif, sekali lagi, entah positif atau entah negatif, yang jelas membuat dia melangkah menuju hal-hal yang positif atau membuat dia menjadi lebih baik, orang banyak menjadi lebih baik dan direstui Tuhan, dia sukses adanya, hidupnya akan sangat-sangat berkualitas. Nah, sekarang tiba saatnya Anda keluarkan buku sukses Anda, tulis 3 asosiasi yang selama ini membuat Anda menjadi lebih baik, akhirnya melangkah menjadi lebih baik, entah itu Anda memberi arti yang negatif atau emosi negatif juga boleh, asal langkahnya membuat Anda menjadi positif apa, buat Anda jadi hari ini lebih kaya, lebih kuat, lebih harmonis, lebih sukses adanya, lebih sehat. Silahkan ditulis. Kemudian 3 hal yang Anda memberikan arti di dalam hidup ini yang membuat Anda akhirnya menjadi sengsara atau mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, membuat hidup Anda menjadi lebih jelek adanya. Apa? Silahkan tulis 3 hal tersebut. Praktekkan, pasti akan bermanfaat. Saya Tung Desemaringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677 atau klik di www.dahsyat.com.